Farkhunda nama yang berarti keberuntungan dan kegembiraan dalam bahasa Persia. Namun nasibnya tak seberuntung namanya. Kabul, Afghanistan, 19 Maret 2015. Farkhunda Malisada. Dia dilindas mobil, dipukuli di depan umum, dilempari batu, dan dibakar hidup-hidup. Hanya karena sebuah tuduhan ia telah membakar Al-Quran. Namun setelah ia meninggal, mereka semua baru menyadari fakta sebenarnya bahwa Farkhunda tidak pernah membakar sebuah Al-Quran. Farkhunda adalah seorang muslimah yang taat. Farkhunda yang sebelumnya berdebat dengan seorang pria yang bernama Mullah Zainuddin di depan sebuah masjid yang bernama Masjid Sadu Samsira, tempat Farkhunda bekerja sebagai seorang guru agama. Mereka berdua berdebat tentang praktik penjualan jimat yang dilakukan oleh Zainuddin. Mungkin karena kalah dalam perdebatan tersebut, Zainuddin kemudian menuduh Farkhunda telah membakar sebuah Al-Quran. Dan Farkhunda sempat menjawab, "Saya seorang muslim dan muslim tidak membakar Al-Quran." Mungkin karena mendengar teriakan Zainuddin, kemudian ratusan radikal yang marah berbondong-bondong ke tempat suci tersebut. Ada juga beberapa polisi yang datang dan mencoba untuk mengamankan Farkhunda ke kantor polisi. Tetapi ia malah menolak dan meminta seorang polisi wanita untuk menemaninya. Masa yang sudah tersulut emosinya berhasil menyeret Farkhunda ke jalan raya, lalu menjatuhkannya ke tanah dan mulai memukulinya dengan brutal. Kemudian lebih banyak lagi polisi yang datang dan melepaskan tembakan peringatan, membubarkan kerumunan sementara. Lalu para polisi itu mencoba mengamankan Farkhunda ke area Masjid Sadu Samsira. Ketika kerumunan semakin membesar dan bertambah lagi rumor bahwa Farkhunda juga bekerja dengan Amerika. Seketika itu massa tersulut emosinya lalu mencoba menyerbu tempat suci itu. Polisi mengangkat Farkhunda ke atap masjid untuk menyelamatkannya dari kerumunan. Tetapi Farkhunda yang terkena lemparan batu dan papan oleh massa tiba-tiba terpleset dan jatuh ke kerumunan. Massa menyeret Farkhunda ke jalan, memukuli dan menginjak-injaknya. Ia dipukuli dengan tongkat dan batu lalu dilempar ke jalan dan kemudian dilindas dengan mobil, lalu menyeret tubuhnya hingga hampir 100 meter. Massa kemudian menyeret tubuh Farkhunda ke tepi sungai Kabul dan masih bergantian melemparinya dengan batu, lalu kemudian mulai membakarnya. Karena tubuhnya yang berlumuran darah sehingga tak mau terbakar. Kemudian para massa mulai merobek pakaian mereka sendiri untuk menyalakan dan mempertahankan api yang kemudian membakar tubuh Farkhunda. Setelah kejadian, orang tua Farkhunda mengatakan tragedi mengerikan itu dipicu oleh fitnahan Mullah Zainuddin yang dengan lantang menuduh Farkhunda telah membakar Al-Quran demi untuk menyelamatkan pekerjaannya dan nyawanya. Dan Zainuddin adalah pedagang Viagra, kondom, dan jimat pagan. Kementerian Haji dan Urusan Agama Afghanistan mengumumkan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Farkhunda telah membakar Al-Quran. Setelah terungkap bahwa Farkhunda tidak membakar Al-Quran, reaksi publik di Afghanistan berubah menjadi kemarahan. Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di Kabul pada 23 Maret memprotes kematian Farkhunda yang brutal. Para pengunjuk rasa berbaris dari tempat serangan dimulai hingga tempat Farkhunda dilempar ke sungai. Sejumlah perempuan dalam aksi tersebut mengenakan topeng dengan wajah yang berlumuran darah. Investigasi polisi menyebabkan 49 penangkapan. 3 pria dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. 8 pria lainnya dijatuhi hukuman 16 tahun. Seorang pemuda yang mengaku di bawah umur dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan 11 petugas kepolisian dijatuhi penjara 1 tahun karena dianggap gagal dalam melindungi Farkhunda. Dari 49 tersangka yang diadili dalam kasus ini, 4 orang awalnya dijatuhi hukuman mati atas peran mereka dalam pembunuhan massal Farkhunda. Pada 2 Juli 2015, Pengadilan Banding Afghanistan
membatalkan hukuman mati bagi 4 pria tersebut. Mereka adalah Zainuddin sang provokator. Hukumannya dikurangi dari hukuman mati menjadi 20 tahun penjara yang harus dijalaninya di penjara Pul-e-Charkhi. Yang kedua adalah Saraf Bahlani yang bertugas sebagai agen Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan. Hukumannya juga dikurangi dari hukuman mati menjadi 20 tahun bui dan dipenjara di penjara yang sama dengan Zainuddin. Ketiga adalah Abdul Basir. Dialah pria yang melindas Farkunda dengan mobilnya. Hukumannya juga dikurangi dari hukuman mati menjadi 20 tahun penjara. Dan yang terakhir adalah Muhammad Yakub, pemuda yang mengaku berusia 17 tahun saat melakukan kejahatannya. Hanya harus menjalani hukuman 10 tahun penjara karena masih di bawah umur.